Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wilujeng Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Magelang, PLT Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang. Yang kami banggakan mahasiswa program magang Bawaslu Kabupaten Magelang dan sahabat Bawaslu yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat membersamai momen yang sangat luar biasa, peluncuran program magang pendidikan pengawas partisipatif Bawaslu Kabupaten Magelang. Mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang sekaligus berkenan membuka acara secara resmi dengan tema Program Magang Pendidikan Pengawas Partisipatif Bawaslu Kabupaten Magelang dan talk show peran pemuda dan gerakan relawan Sigma terhadap persepsi diri dan pembentukan identitas demokrasi melalui ruang digital. Kepada beliau Bapak Muhammad Habib Saleh, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu sehat, berbahagia, dan riang gembira. Kembali, Bawaslu Kabupaten Magelang hadir dengan program-program yang menarik, istimewa, kreatif, dan bermanfaat untuk pembangunan demokrasi di Kabupaten Magelang. Hari ini, Bawaslu Kabupaten Magelang akan meluncurkan program magang pengawas partisipatif dan talk show peran pemuda dan gerakan relawan terhadap persepsi diri dan pembentukan identitas demokrasi melalui ruang digital. Kita punya 3 narasumber yang hebat-hebat. Ini adalah anak-anak muda harapan bangsa. Yang satu dari KNPI Kabupaten Magelang, dia adalah alumnus relawan, alumnus P2P 2025, yang sekarang tergabung dalam relawan Sigma, Mas Abra dari Unima. Dia akan membawakan terkait dengan hoax. Hoax menjadi musuh kita bersama, dan berdasarkan dari data yang ada, hoax itu angkanya dari tahun ke tahun terus naik. Yang menarik adalah setiap ada tahapan politik, pemilu, pilkada, angkanya selalu naik. Jika di 2018 angka hoax masih di angka sekitar 800 per tahun, di 2025 kemarin ada 1.500 hoax yang diproduksi, direproduksi, dan disebarluaskan. Dan sayangnya adalah seringkali kita menjadi bagian yang mereproduksi dan menyebarkan hoax itu. Nah, kita hadir bersama anak muda yang nanti akan membahas hoax dan bahayanya. Narasumber yang kedua dan ketiga, ini juga tak kalah hebat. Ini adalah mahasiswa magang di Bawaslu Kabupaten Magelang, yang ini juga punya materi yang menarik dari unsur Gen Z. Nah, 3 narsum kita ini akan mengingatkan kita semuanya betapa pentingnya bicara demokrasi, betapa pentingnya kita untuk bersama-sama mengawal pemilu dan demokrasi. Dari mana? Dari sudut pandang anak muda. Mari kita buka talk show kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan sertifikat program magang pendidikan pengawas partisipatif kepada Angga Putra Dwi Bagaskara dan Debbie Amirunisa oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang. Kami mengundang kepada peserta magang Bawaslu Kabupaten Magelang. Mohon turut berkenan menyerahkan sertifikat anggota Bawaslu Kabupaten Magelang.
Kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Magelang dapat kembali ke tempat kehormatan. Demikian rangkaian acara pembukaan. Kami yang menghantarkan acara mohon maaf dan mohon undur diri. Selanjutnya akan dilaksanakan talk show dengan tema Peran Pemuda dan Gerakan Relawan Sigma terhadap persepsi diri dan pembentukan identitas demokrasi melalui ruang digital. Langkah pertama selalu sulit untuk dimulai, namun begitu memulainya semua akan terasa lebih mudah. Rahasia untuk maju adalah memulai. Semoga program ini terus berkelanjutan dan memberi manfaat guna menjaga integritas demokrasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun kalian berada. Alhamdulillah puji syukur, maka kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena tadi kita sudah melaksanakan peluncuran dari program magang pendidikan pengawas partisipatif Bawaslu Kabupaten Magelang yang sudah dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang. Dan sekarang kita lanjut ke talk show yang sudah ditunggu-tunggu, sudah bersama dengan teman-teman aku, teman-teman Gen Z aku. Kalau ada peribahasa tuh namanya tak kenal maka tak sayang ya. Tapi kalau misalnya ini kalau tak kenal, kalau sudah kenal jangan sampai ditinggal. Jadi jangan ninggal Bawaslu ya. Oke, langsung aja yuk kita kenalan satu-satu. Nanti teman-teman infoin namanya siapa, kemudian mungkin sekarang kegiatannya baru apa, misal apa aktif di kegiatan apa gitu juga nggak apa-apa. Yuk kita mulai dari Mas Angga dulu nih. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Angga Putra di Bagaskara. Aku sebagai mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Kemarin saya mendapatkan pengalaman di sini untuk magang bersama Bawaslu. Langsung sebelahnya ada Mbak Debbie nih yang cewek paling cantik di sini. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Debbie Amirnisa. Kegiatan aku sekarang jadi mahasiswa semester 6 di UPN Veteran Yogyakarta, dan kemarin sama bareng Angga kita punya kesempatan buat ikut magang di sini sekaligus ikut program P2P dari Bawaslu gitu. Ya, sebelahnya nih ya, sekarang ada Mas Abrar, senior nih. Halo semuanya. Kenalkan saya Abrar Hakadi Faik, SPSI. Wih. Alhamdulillah baru lulus kemarin. Teman-teman, saya aktif selaku pemuda di KNPI Kabupaten Magelang bersamai teman-teman pemuda Kabupaten Magelang, dan juga kemarin sempat berpartisipasi juga bersama dengan teman-teman P2P se-Jawa Tengah juga. Dan for your information nih, ini bahasanya aku udah nyambung belum sih sama kalian? Udah nyambung ya, jadi aku udah cocok ya masuk circle kalian ya. Oke, Mas Abrar ini juga anggota dari Sigma ya. Nah, tadi udah diluncurin juga sama Pak Ketua, dari perkenalkan juga Sigma itu adalah apa? Aksi Jaga Demokrasi Kabupaten Magelang. Wih, nah itu adalah salah satu komunitas yang lahir dari program P2P. Jadi kayak Mas Angga dulu, Mas Abrar nih ikut P2P online di tahun 2025, kemudian bersama teman-teman yang sudah lulus membentuk sebuah komunitas baru yang namanya Sigma. Gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman sahabat Bawaslu penasaran juga kan, pasti Sigma nih apa. Nah, nanti kita sharing lebih lanjut terkait dengan Sigma dan juga pengalaman dari teman-teman program magang Bawaslu kemarin. Nah, mungkin aku untuk pertanyaan pertama dulu ya, aku sharing sama teman-teman nih. Buat teman-teman nih, karena kalian kan Gen Z ya, kalau aku kan ya Gen Z beberapa tahun yang lalu. Nah, menurut kalian nih gimana sih pengawasan pemilu mendatang? Maksudnya kayak Gen Z ini pengaruhnya apa sih buat pengawasan pemilu gitu? Dari kacamata teman-teman yang emang Gen Z nih gitu. Dari Mas Abrar dulu deh, boleh deh. Ya, pada tahun 2024 kemarin, Gen Z itu menjadi pemilih dengan jumlah 55-56%. Itu baru tahun 2024 kemarin. Data banget ya nih, keren nih. By data. Adapun nanti 2029, apalagi sudah ada Gen Alpha sekarang, bisa saja mereka sudah memiliki hak pilih.
Iya, betul. Gen Alpha yang senior lah ya Mbak ya. Bisa aja mereka sudah mendapat hak pemilih, dan juga Gen Z tadi yang sebelumnya tahun 2024 itu adalah mayoritas pemilih yang memiliki hak suara. Sebagai generasi muda di sini, kami yang juga harusnya mawas terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya Kabupaten Magelang, harapannya kami dapat mengontrol, mengawasi, dan juga mengarahkan mereka sebagai mana agar menjadi pemilih pemula yang baik. Begitu. Dan juga Gen Z sekarang ini sangat aktif di media sosial. Sangat jarang sekali Gen Z yang tidak 24/7 megang HP. Oke, bener. Jarang banget ya. Jarang banget. Karena semua itu sudah di genggaman, Mbak. Semua sudah di genggaman. Dan juga informasi-informasi bisa saja mengalir lewat potongan-potongan video di TikTok atau apapun itu. Hingga hal yang berbau hoax itu sangat tidak mungkin untuk dihindari. Itu adalah salah satu peran kita sebagai pemuda-pemuda pelopor penjaga demokrasi yang harusnya di tahun 2029 nanti lebih mawas lagi terhadap aksi demokrasi di Kabupaten Magelang khusus. Gitu Mbak, kira-kira. Oke, next nih dari Angga sama Debbie nih. Salah satu atau mau dua-duanya? Gantian. Oke, boleh. Aku dulu ya, mungkin peran Gen Z dalam pengawasan pemilu yang akan mendatang lebih ke gimana cara kita ngolah informasi. Karena benar tadi kita tuh nggak bisa gitu 24/7 nggak pegang HP. Jadi mau nggak mau pengawasan kita lebih ke gimana kita nyari ilmunya, gimana kita lebih kritis lagi terhadap informasi-informasi yang bertebaran, terus lebih selektif lagi milihnya kayak gitu. Karena ya itu tadi, sebagian besar kan bakal Gen Z sama Gen Alpha gitu yang milih. Oke, kalau dari saya tuh mungkin nanti kan terkait informasi yang selektif ya Mbak. Nah, memang kalau sekarang itu di era digital ya, itu emang semua informasi itu tidak mengenal batasan waktu. Betul. Apalagi sekarang itu ya Gen Z itu tadi sangat aktif di media sosial gitu ya. Nah, tapi juga menjadi tantangan juga Mbak bagi Gen Z, karena apa? Sekarang itu udah ada munculnya AI. Nah, dimana AI ini itu sekarang itu sangat sulit untuk dibedakan antara yang asli dan Nah, di sini peran Gen Z itu harus bisa benar-benar mencegah, dalam artian itu kita harus selektif terhadap informasi-informasi. Kadang tuh kalau kita scroll di Instagram, TikTok itu kan banyak video-video yang sebenarnya itu foto tahun kapan diedit pakai AI, jadi seakan-akan itu menjadi video baru. Yang benar sekarang foto kan bisa jadi video ya Mbak. Tanpa kita video orangnya tuh kita udah tahu, oh ini tuh foto tapi suaranya juga bisa persis gitu. Nah makanya ya dengan adanya AI sekarang dan digital yang semakin canggih, itu kita juga harus benar-benar hati-hati, karena ya sekali lagi memang AI itu selain membantu kita untuk masa depan, tapi juga bisa menjadi awal kehancuran kita semua. Apalagi ini kan tentang demokrasi ya Mbak, tentang kedaulatan rakyat juga gitu. Benar banget, ini tadi aku sedikit ini ya rangkum gitu. Kalau misalnya kita ngobrol nih di Jawa Tengah itu tuh jumlah Gen Z, Gen Alpha kemungkinan nanti di 2029 tuh penduduknya udah hampir 65%-nya tuh kebanyakan ini kan Gen Z, Gen Alpha gitu. Nah, dan otomatis Gen Z sama Gen Alpha nih pegang gadget semua ya, nggak mungkin enggak. Dan penting banget untuk kita tuh saring dulu sebelum sharing. Nah, ini bisa juga dipelintir juga nih. Ini kalau ini kita lagi talk show, ini tapi kita nggak AI ya, tapi banyak ya, banyak di luar real ya. Karena kadang di luar sana kayak gini bisa-bisa jadi potongan-potongan diedit jadi AI dan memberikan informasi-informasi yang nggak benar gitu ya. Dan sebenarnya nih semangat teman-teman pemuda kayak gini nih, ini juga udah diaktualisasi oleh Bawaslu sendiri nih. Dari aku sharing aja nih, kalau misalnya Bawaslu salah satunya program P2P yang kita ikutin bersama ini nih adalah aktualisasi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 95, yang mana di dalamnya itu mengamanatkan untuk adanya kegiatan pengembangan partisipatif. Nah, salah satunya kan ada P2P. Terus juga kalau dulu tuh ada
namanya sebelum P2P tuh ada SKPP nih. Itu jadi pendahulunya dulu nih. Tapi semangatnya sebenarnya sama. Itu kan ada kurikulum pengajaran tentang pengawasan partisipatif untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin kalau di Bawaslu nanti juga ada Bawaslu Goes to School. Udah ada yang tahu belum sebelumnya Bawaslu Goes to School? Ini mungkin Mas Angga dulu di SMA-nya Mas Angga pernah ada Bawaslu Goes to School. Terus juga ada Bawaslu Goes to Kampus. Ini di Unima ya. Kita ada kerjasamanya juga nih Mas dulu. Terus ada sekarang yang terbaru kalau di Magelang tuh ada Bawaslu Goes to Pesantren. Ini barangkali teman-teman ada yang informasi terkait pesantren mana yang belum didatangin Bawaslu bisa nih. Atau nanti kita kerjasama nih bareng sama Sigma, bareng sama teman-teman alumni P2P. Siap. Itu ya. Tadi kita udah ngobrolin soal gimana sih peran pemuda, terus juga sebenarnya kegiatannya ini sama dengan semangat yang dimiliki oleh Bawaslu kan untuk menggandeng semangat dari teman-teman pemuda yang luar biasa ini ya menurut aku. Nah, gimana sih kita langsung ke Sigma dulu aja ya, boleh nggak sharing sama Sigma nih? Apa sih Sigma itu? Pasti tadi teman-teman penasaran kan udah ada P2P terus tiba-tiba ada Sigma. Siapa sih Sigma di Magelang nih? Karena kayaknya di komunitas lain tuh belum ada nama Sigma. Kalau iya kan belum. Kalau maaf ya kalau pakai platform sebelah mungkin ada lagu kan kayak Sigma Boy gitu. Tapi ini bukan ya. Ini lebih Sigma ini apa Mas? Aksi Jaga Demokrasi. Apa sih Aksi Jaga Demokrasi ini? Ayo dong Mas. Ya, izin ya Mbak jawab ya. Sigma ya benar tadi adalah Aksi Jaga Demokrasi sebagai output dari program P2P, Pendidikan Pengawas Partisipatif yang diadakan oleh Bawaslu tahun 2025 kemarin. Lalu mereka dibentuk dalam suatu komunitas untuk yang pastinya mendukung dan membantu semua proses kegiatan demokrasi. Terlebih Bawaslu dalam hal ini, ya ibaratnya ini adalah anak ideologinya Bawaslu. Anak ideologi. Anak ideologinya Bawaslu. Agak berat ya, agak berat. Nggak apa-apa, kita nih serius tapi santai. Yang mana yang pastinya membantu Bawaslu untuk berkampanye secara positif terkait bagaimana penyadaran bagi genzi-genzi yang rentan tadi Mbak. Bagaimana mereka menggunakan hak suara mereka dengan baik dan juga tidak asal-asalan. Lebih paham terkait dinamika-dinamika politik ke depannya. Karena bagi beberapa elit politik mereka adalah sasaran yang empuk. Mereka adalah sasaran yang empuk. Untuk itu Sigma atau Aksi Jaga Demokrasi hadir untuk membantu Bawaslu dalam hal ini adalah penyadaran bagi teman-teman yang rentan tadi. Oke, jadi kayak pembentukan persepsi diri dan identitas demokrasi untuk Gen Z ya, kayak tema kita hari ini sebenarnya yang tadi udah diinfoin sama Pak Ketua ya. Karena kebetulan Sigma kan Gen Z juga. Gen Z benar sih, benar. Tapi aku boleh join Sigma nggak? Boleh dong. Aku masih boleh gengsi. Nah, tapi teman-teman yang lain mungkin sahabat Bawaslu juga ini sebenarnya nggak cuma gengsi aja. Mungkin pelopornya gengsi ya. Tapi di keanggotaan Sigma sendiri sebenarnya nggak cuma gengsi, tapi gengsinya kita tuh adalah semangat gengsinya ya, bukan batasan usia. Betul sekali. Kita garis bawahi. Nah, benar banget sih. Tadi kalau sedikit terkait dengan persepsi diri, kemudian pembentukan identitas ini kan kuat ya, tadi dibilang kalau misalnya Gen Z ini adalah sasaran empuk. Nah, jadi harus kita membentuk identitas yang baik, pemahaman yang baik tentang berdemokrasi dan juga berpolitik yang baik ya menurut aku ya. Nah, apa sih latar belakang mungkin ya kalau misalnya dari teman-teman Sigma, kenapa tertarik nih dulu akhirnya setelah lulus dari P2P membentuk Sigma gitu. Mungkin nanti dari alumni P2P bisa langsung termotivasi, oh kayaknya aku mau join nih, atau mungkin membentuk komunitas yang lain yang hampir sama kayak Sigma gitu. Saya Mbak? Oh iya saya. Latar belakangnya yang pastinya mengikuti P2P kemarin umumnya ya berangkat dari kesadaran personal terlebih dahulu Mbak, melihat kondisi perpolitikan di Indonesia terkhususnya, dan juga ingin
bermanfaat untuk bersama ya pastinya. Latar belakangnya yang pasti adalah dari motivasi individu saya sendiri dulu dan juga teman-teman P2P lainnya yang pastinya, dan juga yang mereka ini tergerak untuk menjaga demokrasi tadi. Kalau dari saya begitu. Ya sebenarnya ada beberapa, aku ngutip ya, agak mencontek sedikit. Ada namanya Harry Tajfel. Nah itu dalam penelitiannya menggambarkan pembentukan identitas sosial itu melalui 3 tahap. Nah ini kayaknya udah dilewatin sama Sigma nih kalau aku gambarin ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana identitas itu terbentuk dari asal mula latar belakang. Jadi kayak bagaimana background dia gitu kan. Kemudian nanti melakukan identifikasi diri nih. Tadi kayak udah digambarin Mas Abrar kan, oh kayaknya nih pemuda nih penting banget untuk ikut mengawal ya demokrasi gitu. Terus akhirnya juga yang ketiga adalah motivasi untuk membuat keputusan dan juga langkah untuk dia akan membuat perbandingan apa kegiatan yang akan diikutin gitu. Nah akhirnya nih kegiatan yang dibuat adalah Sigma. Nah gimana nih teman-teman alumni P2P yang baru aja menyelesaikan program magang kemarin ya Februari, gimana nih? Kira-kira tertarik nggak sih ikut Sigma atau teman-teman ada inovasi lain terkait dengan pengawasan partisipatif dari teman-teman pemuda nih? Mungkin dari Angga dulu menarik juga ya, Mas, ikut Sigma itu kan banyak kita masih muda udah mengawal demokrasi kan. Ya kalau kita lihat realitanya emang tak bisa sangat empuk bagi elit-elit politik. Kalau kita emang nggak ada kesadaran diri dari kita untuk mulai menjaga demokrasi kita, ya siapa lagi gitu. Jadi ya bagus itu inovasinya Mas, untuk dalam artian untuk Sigma itu mendukung banget. Ready join nih Mbak. Iya kayaknya ready join ya. Tapi nggak ada tawaran jabatan ya Mas. Kursi masih kosong ya. Nanti langsung kita perbarui SK ya. Saya langsung masuk ya. Kalau dari Debbie nih. Oke, kalau dari aku sendiri benar tadi kata Angga, sangat menarik apalagi melihat kondisi perpolitikan akhir-akhir ini, terus dimulai dari mungkin beberapa influencer sebelumnya ya, pasti ada gerakan ini itu yang memang tujuannya menyadarkan kita semua, apalagi teman-teman generasi muda bahwa politik itu tuh sangat berpengaruh loh, sedikit banyak untuk hidup kita sendiri. Jadi kalau dulu orang bilang, alah ngapain sih ngurusin politik, nggak ke-impact juga ke kita. Tapi ternyata makin kesini kita makin sadar, ternyata impactnya tuh besar banget. Bahkan seberimpact besok kita makan apa lah itu kan dinilai dari kondisi politik kita tuh seperti apa. Nah mau nggak mau kita harus sadar dong sebagai generasi muda. Dan ini menarik banget, di Sigma pun tujuannya kan seperti itu, menyadarkan prinsip-prinsip tadi, terus ideologi gimana sih berdemokrasi yang bagus, berpolitik yang baik seperti apa, kayak gitu. Sangat menarik. Menarik ya, luar biasa banget. Ya padahal Mas Angga sama Mbak Dewi ini backgroundnya bukan ilmu politik, bukan ilmu hukum ya, tapi mereka tertarik banget sama dunia kepemiluan ini dari manajemen padahal ya mungkin. Karena justru itu Mbak. Gimana? Karena ekonomi itu masih dalam mulai politik. Iya. Oh iya benar. Kebijakan ekonomi siapa yang menentukan? Penguasa, pemerintah. Nah pemerintah kan kita mengikuti politik siapa yang berkuasa sekarang. Jadi ya kalau misalnya kita nggak melek politik malah kita yang tenggelam Mbak. Tapi harus politik yang positif ya teman-teman. Ini teman-teman kemarin 2024, 2025 udah milih semua belum sih? Sudah ya 2024 udah ikut semua. Yang pertama first time nyoblos atau udah yang kedua? Atau first time. Oke. Mas Abrar. Apa ya. Tapi itu berarti menunjukkan beliau ini semakin senior ya. Nah jadi pengalamannya mungkin melihat fenomena-fenomena kepemiluannya lebih banyak. Nah aku mau sharing nih sama dari teman-teman, kayak kemarin tuh waktu penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan kepala daerah tuh apa aja sih yang teman-teman fenomena yang teman-teman rasakan terkait dengan apa ya, mungkin berita hoax ada nggak sih, banyak nggak sih di Magelang gitu, atau kalau Mas Abra kan dari Padang ada nggak sih banyak gitu kayak berita hoax, terus
penyebaran informasi yang nggak benar lewat digital itu tuh banyak nggak sih? Atau ada isu lain yang misalnya dia penyebarannya tuh sebenarnya nggak cuma lewat media sosial atau lewat apa gitu? Ada nggak sih fenomena dari teman-teman kemarin kayak gimana? Ceritain dong. Ya seru deh. Sebenarnya 2024 kemarin ya Mbak, itu kan sudah di era 5.0 yang tadi Mas Angga singgung juga bahwa sudah di zaman-zamannya artificial intelligence, AI. Pastinya banyak sekali hal-hal yang dipelintirkan. Kadang ada calon yang tidak mengatakan itu, tiba-tiba mengatakan itu. Akhirnya juga saya sempat tertarik dan juga sempat nonton ada film dari Bawaslu, Tepatilah Janji. Saya nonton itu dan juga tersadar di situ bahwasannya kondisi-kondisi seperti itu nyata adanya di lingkungan sekitar, tidak hanya janji-janji palsu, tapi juga penyebaran AI lewat orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu juga marak gitu. Itu adalah hal yang sebenarnya menjadi tantangan kita bersama, terutama kita adalah orang-orang atau Gen Z tadi yang melek terhadap gadget. 24/7 loh. Karena politik itu teman-teman sudah merambah ke semua lini kehidupan kita. Jadi jangan buta dan jangan melek dan harus melek terhadap politik. Begitu. Oke, kalau dari Angga sama Mbak Dewi nih yang warga lokal asli Magelang nih, apa sih fenomenanya kemarin dirasain gitu? First time nyoblos juga kan? Kalau aku kemarin kebetulan selama panas-panasnya misal lagi kampanye dan lain sebagainya kan aku di Jogja. Nah tapi itulah euforianya malah kerasanya di situ karena kan kita lingkupnya bener-bener mahasiswa semua. Terus disitulah rame-rame kita ngomongin nih pemilu yang kayak gini enaknya gimana nih, paslon yang mana, bahkan sampai sesengit debat aja kita diskusiin lagi, debat capres gitu. Jadi berarti euforianya bener-bener kental banget waktu itu. Nah tapi di sisi lain apakah ada fenomena-fenomena? Ada pastinya. Kalau kita tanya terkait hoax, kayaknya mungkin beberapa ada, tapi kebetulan karena mungkin ya kita mahasiswa ini lebih kritis lah. Ini tuh bener apa enggak sih? Terus kita cross check lagi dan lain sebagainya. Nah untungnya waktu itu banyak banget nih influencer sama platform yang ngadain gimana nih track record paslon-paslon kita, bener. Nah itu sangat banget sih membantu gitu. Tapi kalau di Magelang sendiri, mungkin kalau di aku kan Magelang Kota dan mungkin ke lingkup aku tuh memang kebanyakan lansia gitu. Karena anaknya udah pada merantau gitu kan. Nah itu banyak tuh misal ada hoax dan lain sebagainya dan banyak yang terhasut. Terus itu kegorengnya cepet ya? Iya cepet banget. Apalagi itu emak-emak kan sekarang kalau baca sedikit di Facebook, wah apa ini? Langsung. Berarti abis baca dikit langsung ntar sharingnya kirim ke keluarga. Kalau nggak, kalau maaf ya bukan golongan tertentu, tapi misal kadang mama tuh langsung ini ya share sama teman-temannya ketika lagi nongkrong gitu ya. Iya bisa panas gitu. Nah di situ sih peran kita mungkin di keluarga tuh mendinginkan nih. Gitu. Itu aja sih kalau dia. Apalagi kalau mahasiswa itu sekarang ya tadi ya Mbak, karena sekarang tuh nge-share info itu lewat WA. Satu share 1.000 orang bisa berkumpul dalam waktu itu. Iya sih benar. Nah mungkin ya apa ya banyaklah fenomena-fenomena yang terjadi itu. Sekarang mahasiswa juga harus kritis Mbak, tapi banyak juga yang krisis. Ya. Gimana nih krisisnya? Iya sih, meskipun hampir bisa dipelintir kata-katanya, tapi maknanya beda. Maknanya beda, gimana karena sekarang itu juga kita tidak memungkiri, tidak munafik ya Mbak. Tidak munafik kalau sekarang itu mahasiswa juga banyak yang ditumpangi politik-politik. Apalagi organisasi-organisasi yang katakanlah itu berbau-bau politik eksternal. Nah, itu memang sekarang ya kita melihat faktanya aja banyak sekali itu yang ditumpangi elit-elit politik, karena ya sekali lagi kita itu masa sasarannya masih empuk, dan bagi mahasiswa pun kadang yang krisis itu udah diiming-imingi suatu hal yang kedepannya nanti lebih enak gitu kan.
Nah makanya kalau euforianya kemarin tuh ya memang banyaklah terjadi kayak hasut menghasut antar mahasiswa itu juga ada juga Mbak. Nah makanya kita ya harus selektif juga. Luar biasa sih. Sama tambahan ini Mbak. Apaan? Sebenarnya kan saya 2021 sudah berKTP Magelang. Oh, udah. Iya. Aku salah dong ya. Harus aku sebut warlock. Warlock saya. Kita warlock ya. Jadi sudah 2024 kemarin saya sudah milih di Magelang. Sudah milih di Magelang. Dan kebetulan banyaklah teman-teman warlock Magelang. Saya sempat survei, tanya-tanyain. Kalian milih tidak gitu ya? Terus. Banyak yang golput Mbak. Aduh, Banyak jangan yang ditiru ya, golput. jangan ditiru. Sayang banget nih. Banyak yang golput. Ya dengan ada dalih juga mengatakan bahwasannya satu suara dari saya juga nggak akan menentukan apa-apa. Itu yang seharusnya kita rubah mindsetnya teman-teman. Salah banget. Karena satu suara itu akan menentukan 5 tahun ke depan. Benar nih. betul. Itu sih. Iya sih, benar banget. Dan ini kalau misalnya tadi aku ngobrol sama kalian kan teman-teman mahasiswa, jadi kan Iya. semangatnya masih menurut aku Bara-bara. membara-bara ya, dan masih ideologis banget. Idealis Idealis banget. banget kan. Nah, mungkin nih kalau misalnya dari Mas Angga, setelah ikut program P2P nih, dulu sama sekarang nih, ada nggak sih perubahan atau terkait kepemiluan tuh pemahamannya ada yang berbeda, atau kalau dulu mungkin pernah nggak sih ada rasa kayak takut nge-share sesuatu atau menegur orang. Nah setelah, kalau sekarang kan kita di Bawaslu kita ada beberapa gerakan-gerakan yang kayak misal Sigma, kemudian ada beberapa gerakan relawan yang lainnya kan kayak mengajarkan kita untuk yuk kita sama-sama kawal demokrasi gitu. Kalau dari Mas Angga gimana nih sama Mbak Devi nih? Kalau saya sih ya ada perubahan lah dalam artian terkait dengan pengetahuan tentang kepemiluan yang dimana itu memang pemilu itu sekompleks itu. Bahkan kalau dulu itu saya mengira hal-hal yang kecil itu kok bisa sih gitu kan. Tapi ternyata setelah saya mempelajari P2P kayak misalnya terkait dengan pelanggaran kasus terkait yang ada gitu kan, ternyata itu penyelesaian sengketanya nggak semudah itu Mbak. Jadi kadang ya ini yang perlu kita share ke publik dalam artian oh kasus ini tuh kalau diselesaikan tuh seperti apa prosesnya sehingga tidak menimbulkan apa ya pandangan-pandangan yang negatif. Terus terkait dengan kalau misalnya memberitahu hal-hal yang salah, dari dulu saya memang suka sharing-sharing sama teman Mbak. Sharing. Kebetulan kalau dulu ya di teman-teman saya itu memang benar-benar terbagi 3 Mbak. Wih, Iya, gimana tuh? terbagi 3. Ada golongan ya kayak 3 tadi. golongan. Berarti make sense ya sama obrolan kita terkait identifikasi Iya, apa betul. identitas sosial Identitas ya. sosial. Jadi memang kemarin kan ada 3 paslon. Jadi memang kita tuh benar-benar terbagi 3. Oh gitu. Jadi ada kalau di UPN ya Mbak kan ada mata kuliah pendidikan Pancasila sama bela negara. Di mana di situ kan kita juga mempelajari tentang arti demokrasi, arti persatuan kesatuan bangsa. Nah, kebetulan pas momennya itu tepat ketika kita menghadapi mau pemilu. Di situ ada topik tentang partai politik lah dan sebagainya. Itu benar-benar kita saling adu argumen, Mbak. Iya. Saling adu argumen, apa ya? Berusaha untuk menguatkan bagaimana. Ya kalau saya katakan kalau misalnya itu memang benar, katakan benar. Kalau salah ya katakan salah. Gitu. Dari Mbak Dewi nih. Oke, kalau aku sendiri tadi kalau ditanya ada nggak sih perubahan pandangan terkait sebelum P2P sama sudah P2P? Pasti ada banget. Karena selama P2P itu kita benar-benar disuruh belajar gimana sih identifikasi kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran selama pemilu. Terus kita juga dikasih tahu alur penyelesaian sengketa pelanggaran, terus gimana cara pencegahannya. Nah itu sangat membuka mata bahwa bener loh kalau memang ada pelanggaran tuh harus kita sebisa mungkin kita lapor nih ke Bawaslu gitu. Karena sekecil apapun itu sangat berimpact ternyata gitu. Dan yang kedua pentingnya netralitas kita. Walaupun kita memilih tapi jangan sampai kita menghasut sampai jadi takutnya memecah belah, karena kan itu sayang sekali gitu. Dan netralitas juga menurut saya tuh gimana ya, prinsip diri sendiri gitu terkait gimana sih nanti kita ke depannya gitu, karena ya itu netralitas sangat penting sekali menurut saya.
aku mau tanya nih sekarang geser ke Mas Abrar. Tadi kan kita udah tanya nih dari yang baru fresh aja lulus P2P dan juga masih jadi mahasiswa nih, euforianya kan tentu beda. Nah, terus kalau Mas Abrar sendiri nih kan dari Sigma nih, melihat tadi kita udah sharing tentang fenomena yang kemarin terjadi gimana, panasnya gimana, kemudian juga pasti ada beberapa pelanggaran. Nah, mungkin apa sih inovasi ataupun kegiatan apa yang akan diluncurkan oleh Sigma ke depan nih sebagai tadi disebut anak ideologisnya Bawaslu gitu ya. Mau apa nih inovasi-inovasinya? Untuk inovasi dari Sigma, pastinya nanti kami akan mencoba untuk mensosialisasikan seluruh hal-hal yang untuk penyadaran sebagai pemula bahasanya. Mungkin nanti ada Sigma Goes to School. Collab sama Bawaslu ya? Pastinya. Sigma Goes to School, Sigma Goes to Campus, atau mungkin juga jika memungkinkan kami siap membantu Sigma Goes to Pesantren. Dan juga kami akan lebih marak lagi, akan lebih masif lagi di dunia digital, karena itu adalah hal yang sangat luas dan juga itu adalah ibaratnya 1 menit di sini bisa sangat berarti di tempat lain dengan hanya memegang HP. Jadi untuk inovasi-inovasi selanjutnya tunggu selanjutnya. Ada media sosialnya Sigma ya, nanti bisa di follow mungkin sama teman-teman sahabat Bawaslu, sama teman-teman UPN mungkin ya nanti yang nonton nih, teman-temannya Mas Angga atau mungkin juga alumni SMA di Magelang nih bisa nih buat join Sigma. Terus juga Sigma nanti akan nge-share informasi yang memang benar-benar betul gitu ya. Jadi sesuai tadi konsep kita, sharing dulu sebelum share. Oke sih, juga buat teman-teman nih, tadi kita udah isu-isu tentang di era digital yang luar biasa ini kan nggak bisa kita bendung ya sebenarnya ya, kayak susah sih sebenarnya ketika satu jari, kalau mungkin dulu orang itu senjatanya pedang ya. Iya nggak sih? Kalau sekarang senjatanya kan jari ya, dari 2 jari jempol aja yang scrolling mengetik gitu udah jadi senjata yang sangat berbahaya ya, kayak isu-isu yang baru hip sekarang kan, ada si sibling gitu kan. Nah ini bukan suatu fenomena yang tabu nanti ketika di pemilu 2029 gitu kan, ada gerakan-gerakan seperti itu lagi gitu kan yang ada di internal Indonesia. Nah ini dari teman-teman nih kira-kira baik dari Sigma ataupun teman-teman dari pemuda nih, kalian nih memandang ini gimana sih, kayak apa yang akan kalian lakukan, literasi apa yang mungkin teman-teman share ke lingkungan terdekat kalian mungkin ya buat sama-sama lah nanti menggunakan media sosial itu secara bijak. Dari siapa nih? Mau siapa dulu? Ladies first ya, sekarang ladies first ya, boleh dong ladies first. Kalau terkait literasi, tadi udah dimention literasi untuk kita dan lingkungan sekitar kita, yang pasti tentang demokrasi itu teman-teman harus tahu sebenarnya demokrasi itu tuh definisi intinya itu apa. Kan demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Nah, karena dia dibangun dari rakyat, mau nggak mau terkait sumber daya kita, apalagi pendidikan, itu penting sekali menurut saya. Karena dengan kualitas-kualitas masyarakat yang bagus juga akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang bagus dan berkualitas itu tadi. Jadi pendidikan itu penting, apalagi pendidikan dasar dari kita yang negara kita udah kasih, kayak pendidikan kewarganegaraan, terus persatuan dan kesatuan itu sangat penting sekali. Karena makin kesini kayaknya makin agak pudar karena mungkin ketutup sama perkembangan teknologi maupun perkembangan wawasan yang lain. Menurut aku itu yang pertama terkait pendidikan yang harus di-share ke keluarga kita. Yang kedua terkait wawasan gimana sih lebih kritis lagi gitu. Terus terkait gimana cara nyari sosial media apalagi ke depannya, maka bahasa kita ini bener nggak bisa sebenarnya kita bendung, tapi gimana cara kita menyaringnya yaitu dengan kritis dan jangan gampang kegocek sana sini. Gimana sih netralitas itu sebenarnya, kayak gitu sih.
Oke, kalau dari Mas Abrar mungkin. Ya, Mbak. Ketika kita lihat dari sebelumnya, tadi kata Mas Angga bagi menjadi 3 kubu. Sebenarnya itu adalah langkah yang baik sebagai pemilih pemula. Mereka Iya. sudah punya identitas. Iya. Nah, Namun hal fanatik tadi harusnya lebih dikurangkan. Jangan membawa ke sosialnya. Iya. Jangan bermusuhan. Iya. Jangan sampai kalau kamu nomor 1, kamu nomor 2, kamu nomor 3. Ya, itu adalah sebenarnya harus bisa mempeta-petakan, mengkoridorkan sesuai dengan tempatnya. Dan juga apa sih kewaspadaan kita dan juga literasi apa yang akan diberikan oleh khususnya teman-teman Sigma, yang pastinya ini tidak adalah usaha yang singkat dan juga ini adalah membutuhkan kolaboratif yang sangat kuat dan juga panjang, terutama dengan Bawaslu yang pastinya dan juga semua masyarakat dan juga pemuda khusus di Kabupaten Magelang. Pastinya nanti kami akan berusaha untuk menyadarkan, mungkin dengan memberikan sosialisasi atau kampanye anti hoax ataupun memberikan pelatihan cek fakta. cek faktanya Juga tidak bagus. Asik tuh. Iya. Dan juga nanti mungkin pemuda akan kami dorong untuk lebih atau mampu untuk mengawal atau memantau konten-konten di media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kepemiluan dan juga politik. Begitu. Oke, kalau dari Mas Angga mungkin. Kalau saya sama sih Mbak, Sama. garis besarnya sama. Sama. Karena ya intinya sekarang ya dengan adanya tadi teknologi yang semakin canggih, kita berusaha lah untuk memberikan informasi-informasi yang benar, jangan sampai itu malah menjadi menyesatkan. Betul. Dan tadi ya saya sempat tertarik yang Cek fakta ya. cek fakta. Ini itu. menarik ya. Menarik banget, Mbak. Menarik Karena banget. ya memang kita harus benar-benar cek lapangan lah. Iya. Betul. Ini loh fakta yang terjadi. Iya. Bukan apa yang beredar di sosial media itu belum tentu semuanya itu real 100% gitu. Dan ya intinya tadi yang terkait dengan apa namanya, ada perbedaan-perbedaan itu ya Mas. Iya. Nah itu memang kita harus bisa mengelola itu agar menjadi sebuah apa ya, sebuah momentum yang itu tuh untuk kebebasan berpendapat. Betul. Kebebasan berpendapat dalam artian masih ada dalam batasan yang semestinya lah. Dan intinya jangan jadikan perbedaan itu awal dari sebuah kehancuran, tapi itu jadikan sebuah awal dari persatuan. Gitu ya. Betul. Keren nih kata-kata hari Keren ini, nih, Mbak. kata-kata hari ini. ini. Ini belum closing statement tapi udah muncul kata-kata hari ini yang bijak banget ya. Keren. Dan mungkin kalau yang kalau boleh nih saya menyarankan apa ke nih, Sigma, Ya boleh. kan tadi itu mau kayak apa, Sigma Goes to School, Sigma Go to Campus gitu ya. Nah kalau di Bawaslu itu kan ada program Sambang Desa ya Mbak ya. Sambang Boleh Nah dong. kalau Yoyin. Sambang Desa itu kan lebih ke perangkat-perangkat desa yang disasar. Nah mungkin kalau Sigma bisa lah nanti ke desa-desa itu menyasar ke Karang Karang Taruna. Taruna. Ya. Oke, Jadi kita bagus nih. kalau Sigma itu menggerakkan anak Anak mudanya. mudanya. Nah kalau Bawaslu ke perangkat-perangkat desanya gitu. Jadi Oke, saling menarik nih, kolaborasi. Menarik nih. Nih, Iya. sahabat Bawaslu, gimana serunya kalau ngobrol sama Gen Z nih kayak gini. Kayak kita kadang tuh dapat ide-ide yang mind blowing Iya, gitu ya, kayak oh iya ini langsung masuk ke Karang Tarunanya, terus Iya. tadi dapat tentang literasi cek fakta. Cek Ini bagus fakta. sih menurut aku, karena kadang tuh kita bisa dapat link-link yang beritanya tuh sebenarnya tuh dari web-web yang maaf ya dalam Bukan tanda kata kredibel. bukan kredibel terus gitu ya. Dan ini bagus nih nanti jadi inovasi Iya, nih ya. jadi salah kolaborasi satu. lah Iya, antara bagus tuh. Bawaslu dan Sigma. Boleh. Ini Mas Angga langsung Mas ya. Angga nanti. boleh ya? Mas Angga, Mbak Dewi nanti join ya, langsung join. Terus abis ini nanti kita buat program-program yang tadi kita cetuskan itu ya. Betul. Kayaknya seru banget ya, Menarik. menarik ya. Nah, karena ngobrol sama Gen Z itu apa ya? Panjang, Gak enak, habis-habis. gak habis-habis Iya. ya. Nah, tapi memang karena kita ada batasan waktu, nanti kita ada sesi lagi ya tentunya bersama Sigma. Nanti bisa nih kita ada talk show lanjutan, mungkin membahas 2 program tadi. Jadi kita luncurkan segera mungkin ya. Keren juga kan program yang tadi. Nah, mungkin sebelum kita akhiri sesi hari ini, talk show kali ini, boleh dong, tadi udah ada kata bijak sih sebenarnya, tapi aku mau ada closing statement dan pesan buat teman-teman sebaya lah, teman-teman Gen Z dan dari Mas Angga dan juga Mbak Dewi sama Mas Abram. Oke, Mas Abram dulu deh, boleh deh.
pesannya buat teman-teman. Ya, sebenarnya teman-teman saya bukan maksud untuk menggurui, Iya. tapi berbagi pengalaman dan juga sharing. Karena tadi betul kata Mbak Sanita, saring dulu baru sharing. Teman-teman, dengan kondisi dunia seperti saat ini, pemilu ataupun perpolitikan itu masuk ke seluruh penjuru sendi-sendi kehidupan. Jadi jangan buta terhadap politik. Saya harapkan tadi segeralah melek terhadap politik, karena politik itu tidak sepenuhnya kotor, teman-teman. Politik itu tidak sepenuhnya kotor. Dan kalau bisa ya hilangkanlah stigma-stigma seperti itu. Jika teman-teman bisa mengendalikan diri teman-teman dengan menjadi partisipatif atau partisipan yang positif, yang memberikan dampak dalam memilih, berpendirian teguh, dan juga bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman putuskan, insya Allah nanti Indonesia pasti akan tercapai, Indonesia Emas 2045 ini. Wih, amin. Dan juga kami tunggu bagaimana perubahan yang akan teman-teman berikan untuk Indonesia ini. Kalau dari Mas Angga sama Dewi, boleh nggak nanti ngajak teman-temannya buat magang pengawas partisipatif di Bawaslu ya? Boleh dong. Oke, mungkin dari aku dulu. Kalau dari aku sendiri, ayo teman-teman kita jangan malas buat melihat dan menata nih masa depan kita ke depannya mau gimana. Karena bener tadi statementnya bahwa politik itu udah masuk ke semua elemen dan sendi-sendi di kehidupan kita. So kalau bukan kita, mau siapa lagi yang mau ubah ke depannya, dan ke depannya pun akan kita yang ada di kursi-kursi tersebut gitu. Mau nggak mau kita harus berkualitas kalau memang ke depannya kita mau negara yang lebih berkualitas lagi gitu. Dan mungkin cara simpelnya dengan ya tadi bisa belajar atau cek-cek dulu nih sebelum di-share dan lain sebagainya. Dan kalau misal mau lebih bisa magang di Bawaslu. Benar. Sekalian promosi. Iya, promosi ya. Karena benar-benar dan banyak banget yang kita pelajari dari yang tadinya kita nggak expect ya bahwa manajemen tuh bakal sedalam ini masuk ke ranah itu. Tapi ternyata makin kesini, oh ternyata selinier juga ya sama apa yang kita lagi cari atau Cari. gitu. Karena nyaman ya, makan juga. Nyaman banget. Kayaknya 1 tahun aja betah ya. Iya. Maaf ya, ini bukan di endorse. Kan juara 1 tuh Mbak. Oh iya. Oh, Keren. makasih. Tepuk tangan dulu. Bagaimana inovasi pencegahan tuh Mbak? Oke, kalau dari Mas Angga ini pesannya gimana nih buat teman-teman kalau, sahabat Bawaslu Gen Z juga? Untuk sahabat-sahabat di luar sana terkait dengan politik dan demokrasi, intinya kita harus sadar bahwasanya kedaulatan rakyat itu adalah tertinggi, di mana kita itu adalah sebagai pemegang tertinggi dari kemajuan negara kita, kondisi negara kita, dan bagaimana status negara kita ke depannya. Sehingga kalau untuk mencapai Indonesia Emas 2045, maka kita juga harus bagaimana berperan untuk mengubah nasib bangsa kita. Jangan hanya jadi penonton, tapi kita jadi aksi dalam sebuah panggung di negara kita. Karena tentu sesuatu hal yang ingin berubah pasti tentu ada aksi yang harus dilaksanakan. Makanya jangan sampai kita itu buta akan politik ya. Jangan sampai kita itu buta terhadap pemilu, tapi kita harus terjun langsung bagaimana kita mengawal demokrasi yang sehat. Karena demokrasi yang sehat akan merawat negara kita, dan kalau kamu memang cinta pada negaramu, jagalah itu semua untuk kemajuan bangsa kita. Terima kasih. Luar biasa banget pesan-pesannya ya. Give applause lah, aku takjub sama teman-teman Gen Z sekarang yang peduli terkait dengan kepemimpinan. Tadi ada beberapa catatan nih yang bisa kita simpulin dan kita pesenin juga ke teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun berada, sahabat Gen Z, atau mungkin video ini nanti ditonton pada tahun 2029-2028 oleh teman-teman Alpha ya, Gen Alpha yang baru perdana mau ikut pemilu gitu kan. Nah,
jangan sampai teman-teman gitu golput ya seperti Iya, yang betul. disampaikan, karena satu suara kalian itu tuh sangat berharga untuk menentukan 5 tahun ke depan. Dan juga sesuai pesan dari teman-teman narasumber kita yang luar biasa hari ini, jangan cuma jadi penonton ya. Jadi sesuatu yang terlihat berat itu akan selamanya berat, tapi akan lebih mudah ketika kita memulai langkah pertama. Langkah pertamanya salah satunya adalah ambil langkah kalian untuk mengikuti pengawasan partisipatif ya. Salah satunya nanti sharing dulu sebelum share, dan jangan sampai takut untuk melapor ketika menemukan pelanggaran. Oke, luar biasa banget sahabat Bawaslu, obrolan hari ini panjang, padat, tapi ya berisi. Luar biasa sekali. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk semua sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan talk show hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk narasumber-narasumber hebat saya hari ini. Ada Mas Angga, Mbak Devi, dan juga Mas Abrar. Semoga nanti kita bisa melaksanakan talk show lain di kesempatan lain dengan tema-tema yang lebih menarik, lebih isu terkini ya terkait dengan kepemiluan dan demokrasi. Dan tentunya untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada, satu pesan dari kami yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mengetahui informasi terkini terkait kepemiluan, dan juga nanti bisa di-share, dicari juga media sosialnya Sigma nih ya, aksi jaga demokrasi Bawaslu Kabupaten Magelang. Terakhir dari saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Untuk narasumber saya juga terima kasih, mohon maaf kalau tadi ada diskusi yang mungkin dari saya ada perkataan yang tidak berkenan di hati dari teman-teman sekalian. Terima kasih sudah berjumpa di ruang megah Bawaslu Kabupaten Magelang ini, yang langsung ditonton di ruangan ini ada 1.000 orang. Thank you. Boleh ya sempit tapi nggak apa-apa, yang penting tetap maknanya di sini luar biasa ya. Dari teman-teman juga thank you sekali udah berkenan hadir. Dan kita akhiri talk show kita hari ini, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bye.